Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, beliau menggunakan kalimat insyaallah ta'ala. Padahal lagi ngarang kitab ya, makanya penting insyaallah ya panggil ya. Ya, wal ilmu bi kaifiyatiha ala hati, dan mengetahui kaifiat salat yang bakal datang, bayanuha penjelasannya keriban dalam waktu dekat. Insyaallah. Masya Allah. Ini tawadunya ulama, karena beliau menyadari siapa yang akan menjamin pas menulis babus sholah, belum nulis babus sholah meninggal. Bisa aja begitu kan? Ya, makanya bilang insya Allah. Babu kaifiyat, babu sifatis sholah, meninggal dunia. Makanya beliau katakan insya Allah. Dan emang itu perintah Allah, saudara. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Siapa yang apa bacain? Wala taqulanna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna bisyai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Walakin ayyasha Allah. Betul enggak? Hafiz Quran. Dia bukan. Ya. Betul tidak? Ya. Di sini enggak ada sih. dibuka, dikoreksi coba. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wala taqulanna, dan janganlah engkau ucapkan, ya. Wala taqulanna, janganlah engkau ucapkan, ya. Inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan melakukan itu besok. Walakin illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ayat ini turun sebagai bentuk pembelajaran, bukan teguran, sebagai tarbiyah ilahiyah kepada Nabiuna Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh orang-orang kafir waktu itu tentang Raja Dzulqarnain, tentang Dzulqarnain, tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Beliau mengatakan aku akan jelaskan besok, tanpa menggunakan kalimat insya Allah. Nabi kita tidak mengucapkan insya Allah. Beliau katakan besok aku jelaskan, tidak menggunakan insya Allah. Langsung Nabi kita oleh Allah diberikan pendidikan Nabi itu. Jadi jangan coba-coba kita berjanji sesuatu nggak pakai insya Allah. Besok aku datang. Wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu pembelajaran dari Allah. Nabi kita pun mendapatkan pembelajaran yang berharga, sehingga sunnah buat kita, bahkan wajib kalau kita ketika mengaitkan sesuatu itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini janji tertinggi kita sebenarnya, bukan modus. Jauh sebelum Nabi Muhammad, dalam Sahih Bukhari, antum cari itu, ada hadisnya yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikisahkan Nabi Sulaiman itu punya istri, dalam fi ba'dir riwayah 99 orang. Ada yang bilang istrinya 100. Nabi Sulaiman istrinya 100. Itu kalau bini 100 gimana ngegilir itu Palia? Kapan pakai kolornya? Dan dibayang itu. Nah, ketika beliau punya istri 100, pada suatu hari dengan begitu percaya dirinya, Nabi Sulaiman berkata, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. La atufanna, aku akan berkeliling malam ini, dalam satu malam, ala mi'ati imra'atin, terhadap 100 orang istriku. Kayak apa perkasanya itu? Hah? Gimana Ustaz Bersidi itu? Kayak apa perkasanya itu, Najib? Semalaman beliau akan menggilir istrinya 100 orang. La atufannal lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan berkeliling ke 100 orang istriku.
luar biasa. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Kata beliau, setiap dari mereka yang 100 itu akan melahirkan satu orang mujahid fi sabilillah. Dengan malam ini aku kelilingi mereka satu-satu. Jadi digilir 100 orang dalam satu malam, dan beliau katakan kulluhunna, setiap mereka akan melahirkan satu orang mujahid fi sabilillah. Akhirnya orang terdekatnya mengingatkan, pakai insya Allah Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, pakai insya Allah. Orang terdekat ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang menterinya, ada yang bilang ini orang penasehatnya di kalangan orang-orang yang mulia, ada yang bilang malaikat. Nah, jadi ditegur, pakai insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak menggubrisnya. Jadi beliau, la atufannal lailata ala mi'ati imra'atin, saya akan berkeliling ke 100 istri saya malam hari ini, dan semuanya akan melahirkan satu mujahid fisabilillah tanpa mengucap insyaallah. Maka di hadis tersebut, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dari 100 orang yang melahirkan cuma satu. Yang lahir pun ya, itu dalam hadis katakan nisfur rajul, setengah laki-laki. Ya, ada yang mengartikan berarti banci, ada yang mengartikan pertumbuhannya nggak sempurna karena berbentuk setengah manusia, mungkin cacat. Ya, ulama ada yang mengatakan nisfur rajul berarti setengah laki-laki, berarti kan banci. Ada pula yang mengartikan bahwasannya ini pertumbuhannya nggak sempurna, berarti lahir dalam kondisi cacat. Nisfur rajul, setengah manusia. Yang hamil cuma satu dan lahir pun cuma satu, itu pun dalam kondisi yang tidak normal. Allah memberikan pembelajaran yang sangat berharga kepada sang raja yang begitu berkuasa, dan tidak ada lagi raja seperti beliau di muka bumi ini, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Karena tidak mengucap insya Allah, saudaraku sekalian. Nabi itu di penghujung hadis Nabi katakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih law qala insyaallah la jahadu fi sabilillah azza wa jalla farshanan ajma'un. Nabi katakan, kalau saja saudaraku Sulaiman bin Daud alaihissalam mengucapkan insyaallah, maka betul 100-100-nya akan hamil semua dan melahirkan satu mujahid fi sabilillah masing-masing. Hanya dengan mengucap insyaallah, kata Nabi, jikalau saja Sulaiman, ya saudaraku Sulaiman mengucapkan insyaallah, pasti 100 orang itu bunting semua dalam semalam, dan masing-masing akan melahirkan satu mujahid fisabilillah kalau mengucapkan insyaallah. Itu kata Nabi kita. Maka pentingnya lafaz insyaallah, saudara, ya. Ini pembelajaran penting buat kita. Bahkan pengarang kitab Fathul Mu'in saja ini beliau menggunakan lafaz insyaallah ta'ala. Semoga Allah, ya, insya'a, jikalau Allah, jikalau menghendaki, Allahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah.